anak, korban di pengungsian ya. Di tengah kepedulian Syahrini terhadap korban erupsi Gunung Sinabung, ada pusaran korupsi yang menyertakan namanya. Adalah kasus dugaan penggelapan sejumlah uang negara yang menimpa pengusaha dan pejabat Banten, Tubagus Hairiwardana atau Wawan, yang merupakan suami Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan. Pasalnya, dalam kasus tersebut disebut-sebut sendiri. Susah-susah gampang. Kenapa susah gampang? Karena harus melihat momen. Sama kayak pemain bola sebetulnya, materinya harus kuat. Kalau materinya kuat, kalau penyanyi kan materi bisa diulang-ulang, makin diulang-ulang makin bagus, orang makin hafal lagunya. Kalau komedian kan enggak, makin kita sering ulang makin basi lawakan itu. Jadi harus selalu up to date dan juga harus tahu momen untuk bisa mengeluarkannya. Pelawak sejati itu sebetulnya berbeda. Kalau sekarang kan treatmentnya lebih kepada ngeriung lah, bercanda-bercandaan antar sesama gitu aja sih sebetulnya. Kalau ngelawak itu kan butuh trik, butuh gimmick, butuh bahan ya, bahan-bahan lelucon-lelucon gitu. Itu nggak semua bisa dilakukan gitu. Kalau yang tren sekarang ini sebetulnya menurut saya hanya sekedar bercandaan-bercandaan aja gitu. Saat berprofesi sebagai seorang komedian, diakui tidak mudah untuk menggelutinya. Apa yang dilakukan para komedian ini untuk bisa mencatatkan nama mereka sebagai komedian papan atas dengan bayaran selangit? Benarkah Daus Mini, Andre Taulani, juga Bopak Castello sampai berguru pada para pendahulunya hingga bisa menghidupkan bakat mereka? Ataukah ada cara lain sehingga mereka mampu selalu menghadirkan lawakan baru dengan cita rasa yang tidak sembarangan? Bopak di sini bisa mencurahkan hati Bopak di sini sama teman-teman, ide-ide apalagi sih ke depannya nih, inovasi apalagi yang harus kita lakukan pada saat kita berkomedi kan gitu. Kadang-kadang kan ada yang pro dan kontra, ada, "Pak lu komedinya suka diginiin," kadang-kadang ada juga teman, "Lu lebih ke verbalnya aja," misal kayak gitu-gitu kan. Cuman dari hasil diskusi-diskusi kan kita harus jadi kompak. Itu dia, kita harus mempelajari gitu kan, dengan lawakan sekarang jangan terlalu ketinggalan zaman gitu. Kita pelajarin juga, kita buka lagi apa nih yang lagi baru gitu kan, kita gali lagi. Saya berbaur dengan Sule, dengan Parto yang benar-benar pelawak sejati gitu ya. Dan saya belajar banyak dari mereka, saya sering bertanya gitu sampai akhirnya saya mengerti bagaimana cara melawak yang benar gitu. Pelawak itu ibarat pisau belati, kalau misalkan nggak diasah ya akan tumpul nantinya. Justru itu yang membuat kita mendapatkan sebuah motivasi ketika muncul, wah nih gue harus mencari lagi nih, harus mencari lagi. Nah, itu bagus. Apalagi sekarang kan stand up tuh kelihatannya gampang gitu ya. Maksudnya setiap tahun nyampe berapa ada ini makin banyak dan ini seru menurut saya. Saat sejumlah komedian menyelami dunia lawak secara keseluruhan dan penuh tanggung jawab, bagaimana mereka melihat komedian yang abal-abal alias serampangan? Tidakkah mereka risih jika ada salah satu komedian yang melontarkan candaan yang tidak pada tempatnya? Bukankah komedi itu adalah bagaimana cara kita menghibur, bukan malah menyakiti? Terlalu nyakitin atau takut nggak terima pemainnya atau temennya gitu kan. Cuma kalau ngelawak nyela biasa kan nggak apa-apa gitu. Nggak kan, kalau nyela itu kan bukan dalam arti ngatain sebenarnya, cuma lawak aja gitu kan, menghibur, namanya juga ngelawak kan gitu. Dan saat hati nurani juga ilmu komedi telah diselami, maka para komedian ini bisa merambah dunia lainnya tanpa harus bersusah payah, seperti saat mereka meretas karir sebagai penyanyi. Sebut saja Bopak Castello dan Daus Mini yang bertahun-tahun berjuang menjadi seorang komedian. Lebih cenderung lebih di sinetron, kayak si Amang, Idan tuh lebih banyak sinetron, Daus Mini. Nah, tapi sekarang kan Daus Mini udah meningkat lagi naiknya, udah mulai nih main di salah satu TV Play gini-gini. Ya step by step lah. Kita sama-sama berdoa semuanya tuh
keangkat semua derajatnya. Mungkin ya itu dia, aku nggak menyadari bahwa memang ada kelucuan-kelucuan yang tidak disengaja, tapi sampai akhirnya terbawa, pasti casting, terus mungkin banyak pihak TV yang melihat kok kayaknya cocok buat acara komedi, akhirnya dilanjutkan gitu. Itulah jalan yang terbentang luas saat para komedian mampu membuktikan kualitas lawakan mereka. Dan saat panggung lawak benar-benar digandrungi, adakah pesan yang ingin disampaikan oleh para komedian ini? Dan bagaimana dengan persaingan yang kerap terjadi? Komedi itu sudah bisa diterima gitu loh di kalangan masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu kan sudah maunya ketika dia pulang kerja, ya kan? Dia nonton ya hiburan gitu loh. Yang memang dia bisa ketawa, ya apa? Yang ringan-ringan gitu tanpa beban gitu. Di dunia lawak mudah-mudahan kedepannya kita bisa tetap eksis, tetap sehat, tetap bisa memberikan kepada masyarakat Indonesia sajian-sajian komedi yang baik, komedi yang santun, komedi yang intelektual, tidak ekstrim, tidak rasis. Apapun profesinya, mau seorang host menjadi komedian, mau seorang model menjadi komedian, mau seorang vokalis or musisi menjadi komedian, bahkan politikus pun sekarang sudah jago berkomedi gitu. Silakan saja. Tapi tetap dengan norma-norma atau etika-etika yang sopan ya. Artinya gaya lawakannya juga harus gaya lawakan yang tidak terlalu vulgar dan seronok gitu. Jadi gaya lawakan yang elegan lah gitu loh, yang nggak kampungan gitu. Pemirsa, banyaknya musibah yang terjadi di negeri ini rupanya membuat penyanyi sensasional Syahrini tergerak hatinya untuk bisa berbagi di antara sesama. Dan erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara yang menelan sejumlah korban jiwa rupanya mengusik hati kecil Syahrini. Dan rencananya 17 Februari mendatang, pemilik Jambul Khatulistiwa ini akan bertandang ke Sinabung dan melihat secara dekat seperti apa kondisi korban bencana erupsi Gunung Sinabung. Hatiku tergerak, hatiku teriris, sangat prihatin sekali. Di sela-sela kegiatan, tetapi aku selalu kembali ke tanah air mendengar bencana alam yang memang bertubi-tubi. Barangkali untuk para korban banjir, teman-teman yang lain sudah terlebih dahulu ada yang menanggulangi, tetapi kesan terhadap Sinabung ini ya. Ingin terjun langsung ke sana karena ternyata dampaknya sangat luas sekali, betul-betul mendapat penanggulangan yang cukup. Saya pengen ikut lah gitu. Saya pengen ikut, saya pengen ada di sana juga membantu. Saya pengen terlibat di sana dan menjadi suatu bagian daripada ya. Malam hingga malam. Dengan caranya, Syahrini menyebut bahwa harus ada tindakan nyata untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Lantas, selama 2 hari berada di Sinabung nanti, apa saja yang akan dilakukan Syahrini? Dan apa pula yang akan dibawa penyanyi satu ini, juga sejumlah penyanyi lainnya seperti Malia Kalista dan Freddy untuk bisa meringankan beban para pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Benarkah selain memberikan bantuan logistik, Syahrini akan bernyanyi untuk menghibur korban bencana? Walaupun tindakannya sekecil apapun, barangkali untuk korban bencana alam yang ada di Sinabung akan jauh banyak manfaatnya. Itu yang ingin aku lakukan dalam waktu dekat. Insya Allah kita akan berangkat tanggal 17 pengungsian yang memang Syahrini dengan manajemen dan dengan My Music dan Freddy nanti juga akan ikut ya ke Medan. Ini malamnya kita akan mengadakan malam amal. Barangkali ini bukan malam lelang, malam amal, tetapi inilah yang bisa Syahrini lakukan untuk menghibur anak-anak korban di pengungsian ya.
Di tengah kepedulian Syahrini terhadap korban erupsi Gunung Sinabung, ada pusaran korupsi yang menyertakan namanya. Adalah kasus dugaan penggelapan sejumlah uang negara yang menimpa pengusaha dan pejabat Banten, Tubagus Hairiwardana atau Wawan, yang merupakan suami Airin Rahmidiani, Wali Kota Tangerang Selatan. Pasalnya, dalam kasus tersebut disebut-sebut